Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan kali ini aku ingin memberitahukan kelebihan dan kekurangan drone ini. Drone yang belakangan ini sering aku pakai buat konten di bendungan, di sungai atau dimanapun, untuk merekam di ketinggian. Karena kontenku sebelumnya kan merekamnya di darat, sekarang bisa merekam di ketinggian pakai benda satu ini yang bernama drone. Ini drone-nya kecil. Tidak 2 minggu pemakaian sejak dibelikan temanku ya, bukan beli sendiri, dibelikan temanku. Nah ini drone-nya sebenarnya enak. Ini aku akan sebutkan keunggulannya ya, kelebihannya yang tidak dimiliki oleh drone-drone lain. Pertama, drone ini kecil, dibawa kemana-mana enak, tidak makan banyak tempat, dan performanya juga lumayan. Kualitas kameranya juga cukup untuk buat konten YouTube, nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu jelek, bagus lah. Kok buat YouTube itu bagus, cukup lah, hanya sekedar konten biasa seperti saya, bukan konten-konten yang sinematik atau yang mewah itulah, yang memerlukan kualitas gambar yang bagus. Karena di sini juga sudah dilengkapi kamera 4K dan kameranya juga bagus, meskipun kecil kayak gini, cuma satu, bagus dan stabil. Dan jaraknya juga jauh, bisa 1-2 kilo jaraknya. Tapi kan aku terbangnya biasanya pendek-pendek, sekitar 400 meter, 500 meter, paling jauh 800 meter, paling jauh lagi 1100 meter. Di video sebelumnya ada keliling yang di hutan jati itu. Nah, untuk ketinggiannya bisa 120, itu standar dari Indonesia. Tapi aku pernah tinggi 100 meter sih, itu pas angin tenang. Nah, ini juga drone-nya bisa belusuan di ruangan seperti ini, atau di taman-taman, di sela-sela pohon juga bisa. Ini juga cocok dipakai pelan ini. Ya kan, kalau ngebut kayak gini, ya kalau pelan kayak gini, cocok dipakai di indoor dan outdoor. Nah, terus kelebihannya lagi, untuk baterainya 3. Nah, satu baterai ini itu pas sekali sama standar video YouTube, yaitu minimal 8 menit video sudah sangat bagus. Karena di YouTube itu 8 menit video itu minimalnya, kalau di bawah itu ya gak apa-apa, cuman lebih bagus lagi sampai 8 menit. Dan satu baterai ini habisnya sekitar, terbangnya memakan waktu 9-15 menit sebenarnya, cuman aku kadang masuk ke 8 menit. Drone-nya sudah aku turunkan karena sudah mencakup semua yang aku rekam. Jadi ya sangat cocok lah bagiku lah, terbangnya nggak terlalu lama dan nggak terlalu sebentar, pas untuk video YouTube. Ini baterainya ada 3, jadi aku bikin konten itu sekali keluar 3, 1, 2, 3. Ini harus bikin 3 konten. Kadang ya aku coba pemanasan pakai satu baterai, niatnya bikin 2 konten berarti. Kadang yang ngecas dulu, berhenti di mana gitu, numpang ngecas. Dan ini remote-nya ini 6 kali bikin konten, baterainya sisa 1. Ini kan masih berapa ini? 3. Ini 6 kali ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah ini baru berkurang sisa 1. Untuk kelebihannya tadi ya, jaraknya lumayan jauh, enak dibawa kemana-mana, nggak makan tempat, kameranya juga lumayan bagus, terus bisa dibuat belusuan. Terbang rendah sangat cocok, terbang tinggi ya boleh, cuman ya ada angin besar. Nah sekarang membahas kekurangannya ini menurutku hanya 1. Itu menurutku ya, kalau menurut YouTuber lain atau pilot drone lain mungkin banyak. Kalau menurutku kekurangannya hanya 1, yaitu nggak tahan sama angin. Pernah suatu hari aku bawa ke wilayah pantai di Blitar, drone-nya itu baru aku nyalain gini, masih sampai sini. Dia itu ke bawah ke sana sekitar 3 meter ada. Nah itu nggak bisa aku tarik kembali pakai remote, jadi aku kejar, terus aku tangkap gini,
aku matikan paksa, nggak apa-apa, nggak rusak. Kalau dimatikan paksa nggak rusak, memang seperti itu. Nah ini kelemahannya itu, anginnya sekitar kok sampai rambut itu bisa bulu gini, sampai miring itu rambut. Kelemahannya cuma itu menurut aku loh. Kalau cuma bikin konten, kalau cuma sekalian bikin konten TikTok ya kelemahannya kedua, nggak bisa vertikal itu video kayak TikTok itu kan atas bawah, ke atas bawah itu nggak bisa. Kalau di crop juga gambarnya pecah, meskipun 4K gambarnya pecah. Nggak tahu kenapa ya, agak kurang sih kamera, cuman kalau buat YouTube ya cukup aja sih. Nah terus ada yang tanya mungkin, kenapa kok main drone kok sering terbang rendah, nggak terbang tinggi dan jauh. Ini terutama ya, aku kan ingin menunjukkan spot-spot yang bagus secara detail dan jelas. Karena kalau ketinggian kan kalian ya memang bisa melihat semuanya, tapi kan nggak detail. Di bawah itu ada apa, di bawah itu ada siapa, orang ngapain, kan nggak tahu, nyaman pemandangan aja. Memang aku tunjukkan drone ini untuk buat konten YouTube terbang rendah ya. Rendah itu aku biasanya terbang di sekitar 20 sampai 30 meter udah. 30 meter, paling tinggi 50 meter. Terus paling jauh ya 1 kilo, tapi jarang. Ini rata-rata aku terbangnya sekitar 500 meteran udah balik lagi. Terus kenapa kok nggak dikasih background atau soundtrack di videoku? Ya karena copyright teman. Karena copyright nanti videoku takutnya kena pelanggaran. Itu aja sih mungkin yang aku sebutkan selama pemakaian 2 minggu oleh barang ini. Barang yang dibelikan oleh temanku, drone DJI Neo. Ini drone baru kelas bawah paling murah, 5,5 juta udah dapat seperti ini. Lumayan buat konten, cukup lah untuk konten peladu, apalagi kita belusuan di eskavatornya bisa tanpa takut nyenggol balik-balik karena balik-baliknya sudah dilindungi. Terus yang kedua ini apa ya kekurangannya? Berisik. Ya berisik memang. Ini jarak kalau sepi banget loh, seperti sepi di tengah malam jam 12 malam itu, ini kalau diterbangin jarak 800 meter itu kedengaran kecil, kedengaran cuman kecil. Kalau telinga kalian peka itu kedengaran 800 meter itu masih kedengaran. 600 itu pernah aku menerbang di Waduk Stami, Bendungan Karangkatas itu jarak 400 kedengaran 600 masih kedengaran, masuk 800 agak kedengaran. Itu keadaan sunyi sekali. Wah, suaranya sangat nyaring ini. Tapi nggak apa-apa. Itu biar tahu kita drone kita ada di mana. Ini jarak 100 meter pun tetap nyaring. Jadi ini bisa mengundang perhatian orang juga. Orang tuh pada lihat apa tuh itu. Nah, orang pada lihat juga. Nih kadang maaf ya teman-teman, bahasaku kalau nge-vlog itu nggak tertata. Karena kadang aku fokus gini, main tuh kayak gini, sambil lihat drone-nya, nggak melulu melihat HP drone remote controlnya ini, nggak melulu melihat gini. Nanti kan kita lihat ini di sana ada apa, ada kabel. Karena semua drone itu nggak bisa mendeteksi kabel. Dan juga ini kekurangannya ada lagi, tapi menurut saya bukan kekurangan sih. Tidak ada sensor tabraknya, tapi menurut saya bukan kekurangan. Karena semua pilot drone itu tergantung pilotnya juga, tergantung yang mengendalikan juga. Meskipun ada anti tabraknya, tapi kan bisa juga nabrak. Dan meskipun tidak ada anti tabraknya, kadang nggak nabrak. Karena ya tadi balik lagi tergantung pilotnya. Nah, itu. Ini mungkin aku akan pakai vlog-vlog di mana lagi ya gitu. Di Bendungan mungkin, bendungannya kurang berapa ya aku kunjungi ya, banyak lah. Oh di Blitar atau mana, karena aku warga Blitar. Mungkin kalau pas peladu ya peladu, yang peladu itu kan yang lihat orang banyak. Jadi kalau videoku beberapa aku uploadan ini sepi ya wajar, karena yang melihat bukan orang Blitar. Orang Blitar itu lihatnya cuma yang peladu atau apa itu, tempat wisata itu ya. Baterainya ini baterainya 3 bagus. Ini kalau ngecas nggak boleh full ya, harus 3 lampu kedip-kedip ini. Ini kan 1, 2, 3, tapi yang ketiganya kedip. Ini menyimpan secara bagus, ini
40-60%. Ya mungkin segitu dulu tentang penjelasan mengenai 2 minggu pemakaian memakai drone DJI Neo ya. Saksikan videoku selanjutnya, ngevlog di mana. Ya ditonton nggak apa-apa, nggak ditonton ya nggak apa-apa. Udah, terima kasih, jangan lupa subscribe. Nggak sabar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Udah, terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.